agar kita bisa terus beribadah mengabdi dengan baik dan istiqomah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan menyimak bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kasih judul, ini buku saya sebenarnya, dan ini juga sudah cukup lama, 2023 kalau saya tidak salah itu ya. Dan ini saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin sebenarnya, karena dulu ketika ngaji di pondok cukup lama, akhirnya saya punya jamaah kajian, saya ngaji Riyadhus Shalihin, akhirnya saya tata ulang dari kitab tersebut menjadi judul jalan menuju surga, bimbingan Nabi dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, ini rute sebenarnya, lebih tepatnya rute perjalanan kita sampai kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam kehidupan kita ini ada dua yang kita butuhkan supaya kita bisa selamat. Yang pertama adalah pelita, yang kedua adalah peta. Kalau cuma pelita saja tanpa peta kita juga bisa kesasar. Atau peta tanpa pelita nggak kebaca, tetap saja kita ada mudah untuk sampai ke tujuan. Pelita kita adalah akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pelita kita. Maka jaga dan gunakan sebaik-baiknya akal itu. Yang kedua peta jalan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pagi hari ini selama 2 hari nanti tentu sedapatnya, karena buku ini 400 halaman, kalau mau dibahas tentu tidak memungkinkan ya. Tapi saya ambil poin-poinnya saja, sekalipun nanti selama 2 hari mungkin kita masih belum sampai ke surga ya. Baru sampai ke rute yang mungkin kita masih agak perlu waktu lagi untuk sampai ke rute terakhir. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama, ini rute yang pertama, tidak bisa tidak, kita memang startnya dari sini. Mulailah semua aktivitas itu yang baik dengan membaca basmalah. Nabi SAW sampaikan, kullu amrin libalin la yudau fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus barokahnya gitu. Nah, pedoman kita Al-Quran pun oleh Allah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka awalilah semua aktivitas kita itu dengan basmalah itu. Maka siapapun yang mengawali aktivitasnya dengan basmalah sebagai pangkal kolatnya, maka semua pekerjaan kita pasti akan baik dan akan membawa kebaikan bagi orang lain. Nah, basmalah saja tentu tidak cukup Masian, kita butuh basmalah itu diucapkan disertai niat ikhlas karena Allah. Nabi SAW memberikan tuntunan dalam hadis yang cukup populer gitu ya, sekalipun ini hadis gharib, tetapi populer, masyhur secara penyebaran atau maknanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada sebuah peristiwa di zaman Nabi itu dari sahabat Yazid. Yazid itu punya putra namanya Ma'an.
Yazid ini orang berguna, sementara Ma'an putranya memang termasuk orang yang kurang berada. Yazid itu ingin bersedekah, dibawalah dia barang sedekahnya ke masjid. Dan di situ barang tersebut oleh Yazid ditaruh di sebelah seseorang yang sedang beribadah, karena Yazid menginginkan barang sedekah itu diambil oleh orang yang diinginkan oleh Yazid. Ketika Yazid pulang, ternyata Ma'an datang, Ma'an putra Yazid tadi. Ketika Ma'an datang, tahu bahwa itu barang sedekah, oleh Ma'an diambil, dibawa pulang, ditunjukkan ke bapaknya. Pak, tadi saya dapat barang sedekah di masjid, ini saya bawa pulang. Bapaknya tidak berkenan. Kenapa? Karena Yazid, bapaknya ini menginginkan barang sedekahnya itu buat orang lain, bukan buat keluarganya. Tetapi Ma'an membutuhkan barang tersebut, sehingga berdua ini mendatangi Rasulullah SAW bertanya. Ini enaknya di zaman dahulu, kalau ada masalah bisa langsung datang ke Rasulullah. Nah, diceritakanlah peristiwa itu. Maka Rasul akhirnya memberikan utusan kepada keduanya, wahai Ma'an, apa yang kau ambil itu milikmu. Wahai Yazid, apa yang sudah engkau sedekahkan, pahalanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini mungkin contoh. Rasul menuntunkan bahwa amal perbuatan itu harus ikhlas. Nah, kita kan sering juga, Pak, saya mau bantu kalau Bapak jadi ketua takmirnya. Kalau bukan Bapak jadi ketua takmirnya, saya tidak mau bantu. Itu tidak ikhlas itu orang. Bantunya tidak ikhlas. Masih ada pamrih di situ itu. Banyak kadang-kadang kita. Atau masih butuh validasi kata anak sekarang. Nah, kalau ini saya hanya kutip dari kitab Minahul Qudsiyah, ini syarah dari Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, ya. Imam Al-Ashraf mensyarahi Hikamnya Ibnu Athaillah itu, diberikan judul kitab itu dengan Minahul Qudsiyah. Ada 3 leveling keikhlasan itu, 3 leveling. Kalau saya kayaknya masih di level yang pertama. Itu kalau saya ikhlas gitu ya. Yang jelas ikhlas tanpa pamrih tadi. Cuman ada levelingnya itu. Yang level pertama disebut dengan ikhlasul ibadah. Ikhlasnya ahli ibadah. Ahli ibadah itu ikhlasnya, satu, tidak ada riya tentu dalam ibadah, tetapi dia masih beribadahnya berharap pahala, berharap surga, berharap dihindarkan oleh Allah dari neraka gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kita bersama-sama ini berbuat kebaikan, pamrihnya karena kita ingin dapat pahala, iktikaf gitu ya, supaya apa? Dapat pahala. Iktikaf supaya apa? Dihindarkan dari neraka. Berarti memang ikhlas kita baru di level yang pertama, dan itu sudah bagus sekali gitu ya. Ini sudah baik sekali, karena ini juga ikhlas namanya. Cuman levelingnya masih di level yang bawah, itu ikhlasul ibadah. Yang kedua itu level ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta itu. Jadi mereka ini kalau berbuat sesuatu hanya ingin dicintai oleh Allah, bukan persoalan apakah akan mendapatkan pahala atau dihindarkan dari dosa, dari neraka gitu. Bukan begitu itu. Dulu ada sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah itu yang cukup terkenal juga. Kalimatnya, ya Allah, kalau saya beribadah karena saya ingin masuk surga, tolong surganya dibakar saja biar panas. Kalau saya beribadah juga karena takut neraka, dinginkan neraka itu supaya nggak panas gitu.
Karena ibadahnya bukan karena itu, ibadahnya hanya karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu level tengah itu. Level ini saja kayaknya kita juga tidak ya. Ya, mungkin kita levelnya berlevel yang pertama lah, tapi tidak apa-apa, itu sudah ikhlas. Sudah bagus sekali itu. Ya, level yang terakhir yang paling tinggi itu level ikhlasul arifin, ini para nabi sepertinya. Ya, kalau kita nggak mungkin, karena al-arifin, ikhlasul arifin itu bukan soal ingin dicintai oleh Allah itu, karena kalau masih ingin dicintai masih ada jarak antara dia dengan kita. Tetapi ikhlasul arifin ini pokoknya ingin menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Sehingga ketika dia berbicara, bukan dia yang berbicara, tapi itu hakikatnya adalah Allah yang berbicara, dan seterusnya. Nah, itu leveling tadi. Lanjutkan dengan tawakal. Jadi rute yang pertama itu, setiap perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan baca basmalah, sertai niat ikhlas karena Allah, dan lanjutkan dengan tawakal. Ya, karena ikhlas itu masih ada ujiannya gitu. Kalau kita tidak tawakal agak berat. Misal saja itu terawehan, kita sudah ikhlas ketika berangkat. Bahkan berangkatnya ketika azan dikumandangkan sudah berangkat ikhlas. Tapi ketika imamnya itu panjang dan ceramahnya juga panjang, ikhlasnya diuji. Ya, bisa jadi besok tidak berangkat lagi. Kenapa tidak berangkat, Bu? Imamnya panjang. Akhirnya besok-besok kalau mau berangkat ke masjid, dadak lihat daftar penceramah. Ini waktu siapa ini? Wah, bapak itu. Balik. Ya, jadi maka tawakal saja. Nah, itu rute yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Nah, sekarang kalau sudah di rute itu, perjalanan kita lanjut pada rute berikutnya. Ke surga itu butuh iman yang kuat. Butuh iman yang kuat. Maka supaya iman kita kuat, pahamilah dulu dasar-dasar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar hubungan kita kalau dalam hadis Nabi, nanti kalau di Muhammadiyah itu ada 4 nanti pola hubungan kita. Tapi di hadis Nabi ini memang Nabi menyebut ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itulah dasar hubungan kita dengan Allah. Maka pahami iman itu apa, kemudian Islam itu apa, ihsan itu apa. Karena ini adalah dasar dari relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gagal memahaminya, ya kita akan gagal untuk bisa menyempurnakan keimanan kita. Tuh. Kemudian tingkatkan selalu hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah? Yang pertama, mulailah dengan taubat. Ya, ini kalau bagi dan lagi menyampaikan, ini hadisnya hadis qudsi. Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa fardu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kata Allah, ini hadis Nabi tapi ya, hadis qudsi itu. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau itu selama masih suka berdoa dan suka berharap kepadaku, pastilah aku mengampuni engkau semua atas dosa apa saja yang ada pada dirimu, dan aku tidak pedulikan banyaknya seperti apa. Itu kata Allah. Ya bani Adam, law balagta dhunubuka ananas sama
Summa istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Seandainya pun dosamu itu seluas langit banyaknya, kalau engkau datang kepadaku untuk mohon ampun kepadaku, maka pasti aku akan ampuni. Saya tidak peduli. Itu kata Allah. Inna kalau ataitani bi qurabil ardi khotoya, atau kesalahanmu itu mungkin seluas dan sedalam bumi, tsumma laqaitani la tusyriku bihi syai'a, kemudian engkau datang menemuiku dan engkau tidak memusyrikkan aku dengan sesuatu yang lain, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti juga aku akan ampuni. Nah, sampai baginda Nabi itu istighfarnya saja dalam hadis Nabi tidak kurang dari 70 kali dalam satu hari, satu malam. Padahal beliau itu dosa yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Maka begitu dekatnya baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga dengan sabar. Jaga dengan sabar. Hubungan dengan Allah itu memang butuh perjuangan. Maka jagalah dengan sabar. Ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Rasulullah. Sangat menakjubkan pribadi orang-orang yang beriman, di mana pribadi itu semuanya baik dan tidak ada pribadi yang baik itu kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman. In asobat musarraf syakar fakana khairan lahu. Kalau orang beriman itu diberikan kelapangan oleh Allah, pasti dia bersyukur dan syukurnya itu pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau diberikan kesulitan, dia akan bersabar dan sabarnya itu pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya. Yang ketiga, tambah dengan syukur. Itu untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Tambah dengan syukur. Ya, ini syukur ini mungkin yang agak kurang ya, kalau ya termasuk saya pribadi. Gitu ya. Zaman kita itu memang sekarang itu sedang diuji. Syukurnya yang kurang, makanya keberkahannya jadi hilang. Kalau sekarang itu kan krisis keberkahan. Nah, kalau Bapak Ibu mau flashback ke belakang 30-40 tahun yang silam gitu ya, kalau kita mau makan daging ayam itu harus nunggu lebaran. Kalau pengen ganti baju baru juga nunggu lebaran. Bahkan bapak saya tuh kalau membelikan dulu itu baju lebarannya itu baju sekolah. Jadi kalau lebaran itu pakai baju sekolah, yang penting baru. Nanti habis lebaran itu digunakan untuk sekolah ya begitu. Tapi ya saya enggak minder juga karena kawannya juga banyak. Zaman itu gitu ya. Ya punya tanah 1 petak itu bisa nyekolahin anak kalau dulu itu. Sekarang coba Bapak Ibu sekalian, bahkan anak saya yang pertama itu kalau ketemu ayam katanya bosan gitu, ngeri loh. Banyak anak-anak kita sekarang makan daging ayamnya bosan gitu. Kalau mau ganti baju tidak usah nunggu lebaran. Ibu-ibu itu koleksi bajunya penuh itu, mungkin 6 lemari kali itu. Ya bisa kapan saja kita ganti. Tapi kita selalu merasa kurang sekarang itu. Kurang aja. Nggak pernah kita itu puas. Kalau orang naik tangga itu, atas tangga itu selalu bergeser itu. Udah nyampe atas tujuannya geser lagi, nggak sampai ke atas itu. Kata para psikolog, zaman sekarang itu social comparison. Orang hidup itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ketika lihat postingan buka bersama di tempat yang luar biasa viral, kita langsung diskusi dengan keluarga, kapan kita ke sana. Kalau ada tempat wisata yang luar biasa eksotik misalkan saja, dan kita lihat di media sosial atau di mana tuh cerita dari orang,
lantas kita diskusi sama keluarga kapan kita ke sana. Apalagi ada mobil baru, ya, kapan kita ganti. Itu akhirnya kita tidak tenang karena kita bandingkan itu ya tidak ada cukupnya memang akhirnya. Karena selalu kita fokus pada apa yang masih belum kita miliki dan kita lupa dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang menghalangi kita untuk tenang, untuk istiqomah dalam ibadah apa gitu. Beda dengan dulu, makanya disebut dengan krisis keberkahan kalau sekarang. Jadi secara kuantitas kita ini lebih hebat, lebih bagus dari orang tua kita 30-40 tahun yang silam. Tetapi dari sisi kebahagiaan kita minus kebahagiaan itu karena kurang bersyukur. Itu sebenarnya. Oke, cukup? Belum. Kalau sudah sampai di rute itu, maka perjalanan kita masih cukup panjang ini. Ke surga itu butuh bekal ilmu yang cukup, Bapak Ibu sekalian. Ya, iman yang kuat saja tidak cukup. Hubungan kita dengan Allah yang baik pun juga kurang, masih belum cukup untuk bisa menempuh perjalanan yang kita tuju, yaitu surga yang ya diimpikan oleh semua orang yang hidup di dunia ini. Kalau pulang nanti ke akhirat kita masuk surga. Nah, iman yang kuat butuh bekal ilmu juga yang cukup. Makanya Rasulullah SAW perintahkan agar kita terus mencari ilmu. Bahkan mencari ilmu itu kata Rasul sampai nanti kita di liang lahat. Ya, karena kalau tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ini juga masalah keimanan kita. Kayak sekarang lah, kalau saya itu sering sudah tidak nyambung dengan anak saya itu. Dua anak saya itu Gen Z. Anak saya ketiga itu sudah alpha generasinya. Itu kalau saya tidak belajar, mau saya baik, tapi kalimat yang saya sampaikan itu tidak cocok dengan generasi mereka. Saya masih untung punya anak barep itu yang berani ngasih tahu saya, Abi, kalau nasihatin adik jangan begitu. Kenapa gitu? Dijelaskanlah gitu ya, dan seterusnya gitu. Oh iya ya, ya maafkan gitu, saya tidak tahu. Harusnya belajar terus gitu, apalagi kalau sudah ngadepin anak saya yang generasi alpha, yang dia benar-benar lengket betul dengan HP-nya itu. Lengket betul. Gimana caranya ini ya? Supaya ada jarak dengan saya itu. Itu butuh ilmu yang luar biasa. Atau nanti dalam soal keagamaan, ya, kalau ilmunya hanya dari YouTube gitu ya, ya masih kurang. Walaupun tetaplah kita harus menghargai karena zaman kita, tapi kadang-kadang terfragmentasi cukup luar biasa gitu ya. Gitu. Apalagi sekarang ini soal Lebaran, besok itu hari Jumat atau hari Sabtu itu kalau tidak ada ilmunya, yang tadi sudah bagus iktikafnya, puasanya bagus, bisa geser bukan ke surga kok itu. Gara-gara diskusi soal Lebarannya hari Jumat atau hari Sabtu. Ya, kenapa? Banyak itu di media sosial akhirnya mencela gitu akhirnya dia. Nah, tidak sepakat, tapi dengan ekspresi yang menghinakan yang lain dan seterusnya. Ini kalau ilmunya tidak cukup gitu, jadi ibadahnya sampai banget mau. Tapi karena ilmunya yang tidak cukup ya jadi masalah memang akhirnya. Sholat jamaahnya sudah bagus ke masjid, tapi pulang dari masjid malah tidak akur sama temannya sebelahnya tadi itu. Gara-gara cara beribadahnya beda. Yang satu kalau tasyahud begini, satunya gini. Karena sebelahan kan jadi tahu. Akhirnya langsung, wah ini mesti ini pahami. Yang satunya mesti ini pahami. Nanti pulang
sudah nggak nyaman berteguh sapanya itu. Kalau sudah bagus tadi itu, sudah bagus jamaah gitu ya. Supaya kita bukan hanya soal pahala, kita bisa menyatukan umat dalam jamaah itu. Tapi malah gara-gara jamaah jadi pulangnya malah congkrah gitu. Ini kalau ilmunya nggak cukup gitu, maka terus kita harus belajar dan niatkan belajar itu ya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ilmu harus cukup. Kalau bisa belajar sampai akhirnya nanti dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rute yang keempat, ini karena waktunya memang 2 hari ya, 2 sesi, ya supaya lebih cepat. Rute yang keempat, ilmunya sudah luas, tetapi surga itu juga membutuhkan amal yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Kualitas amal tidak ditentukan oleh kuantitasnya. Kualitas amal itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, amal yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah tadi. Yang kedua, amal kita harus benar. Ya, harus benar, harus jujur. Yang ketiga, ya harus berdasarkan ilmu tadi. Ada 3 komponennya kan berarti dari mulai awal tadi itu sambungannya itu. Ya, berkualitas itu kalau amal kita yang ikhlas, yang kedua dilakukan itu yang benar amal itu, yang ketiga harus berdasarkan pada ilmu. Jadi dulu di zaman Nabi itu ada salah satu kabilah Bani lah ya, Bani Salamah. Bani Salamah itu kalau sekarang posisi kampung mereka itu ada di Masjid Qiblatain bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh. Itu Qiblatain itu di kampung Bani Salamah waktu itu. Jadi jarak antara Qiblatain dengan Masjid Nabawi itu sekitar 6 sampai 7 kiloan. Dan Bani Salamah karena dia ngerti sholat di Masjid Nabi itu pahalanya begitu besar, maka mereka ingin bedol desa. Artinya tanah yang di kampung mereka akan mereka jual untuk pindah tempat di dekat Masjid Nabawi supaya bisa sholat jamaah terus di Masjid Nabawi. Informasi itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengkonfirmasi informasi itu. Betul enggak wahai Bani Salamah? Laras kata Nabi, kami ingin pindah tempat tinggal di dekat Masjid Panjenengan. Apa kata Rasulullah sampai diulang 2 kali? Tidak usah, kamu tetap tinggal saja di kampung kalian. Kalian tetap saja tinggal di kampung kalian. Karena setiap langkah kalian menuju ke masjid itu, 1 langkahnya akan meninggikan derajat kalian. Wah, itu akhirnya nggak jadi dijual. Itulah ilmu itu, Pak. Ya, kalau ada ilmunya, tadi nggak ada ilmunya, ya pinginnya dijual saja, pindah. Tapi Nabi SAW kasih informasi tadi itu. Nah, kemudian jaga bagaimana cara menjaga kualitas amal kita ini. Rasulullah SAW sampaikan cara menjaga kualitas amal, jadilah kita orang yang terbaik. Ya, jadilah orang yang terbaik. Bagaimana menjadi orang yang terbaik? Tuntunannya dari Rasulullah itu cukup banyak. Misalkan saja khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Maka jadilah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itu juga ada hadis itu. Sebaik-baik kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan juga mau untuk mengajarkannya. Maka rajinlah kita belajar Al-Qur'an supaya kita menjadi orang yang terbaik. Juga jangan segan untuk mengajarkan Al-Qur'an, karena itu kita akan menjadi orang terbaik.
Yang kedua, caranya untuk menjaga kualitas amal ini ya lakukan amalan-amalan terbaik juga. Ketika Rasul ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, Kanjeng Nabi sampaikan as-sholatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Wa birrul walidain, berbuat baiklah pada kedua orang tua. Wa jihadu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah, dan seterusnya. Ada banyak hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan terbaik. Nah, lakukan amalan terbaik, jadilah orang terbaik. Itu cara menjaga kualitas amal. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak jalan dan cara untuk berbuat kebaikan itu. Ada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sebenarnya sahabat yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi, tetapi memang bukan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Hanya ada 10 sahabat yang oleh Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Dan Abu Dzar tidak termasuk di dalamnya. Tapi cukup dekat, bahkan sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi juga dekat dengan orang tidak punya Abu Dzar itu. Nah, makanya orang-orang yang tidak punya itu agak sungkan ketika harus bertanya, mengadu ke Nabi. Maka Abu Dzar itu yang menjadi penyambung lidahnya biasanya. Suatu saat Abu Dzar bertanya ke rumah Rasulullah dan menyampaikan keluhan dari orang-orang tidak punya. Ya, kata mereka yang disampaikan Abu Dzar kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur," katanya. Enak banget tuh orang kaya, penuh dengan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka dapat pahala sholat sebagaimana kami sholat dapat pahala sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka dapat pahala puasa sama dengan kami ketika kami juga puasa dapat pahala puasa. Tetapi orang kaya itu wa yatasaddaquna bi fuduri a'malihim, mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya sehingga mereka dapatkan pahala besar dari itu. Sementara kami orang-orang tidak punya, tidak bisa itu. Maka jawaban Nabi kepada Abu Dzar untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak punya, bukankah Allah sudah menjadikan pada setiap kalian ada yang bisa disedekahkan? Akhirnya disebutkan oleh Rasulullah, dan banyak hadis itu kalau mau digabung juga luar biasa banyaknya varian dari kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berpunya. Mulai dari ucapan lisan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu semua adalah sedekah. Kemudian kalian membantu orang lain menaikkan barangnya di kendaraannya, itu juga sedekah. Kalian membantu orang lain menaiki kendaraan, itu juga sedekah. Di pagi hari ketika ada orang bertengkar dan kalian mendamaikan, itu sedekah. Ketika kalian menyuruh berbuat maaf, itu sedekah. Ketika kalian melakukan hubungan suami istri, itu juga sedekah. Dan seterusnya, itu banyak banget. Jadi banyak jalan dan cara untuk berbuat kebaikan. Bahkan ngapunten, orang yang tidak punya pun bisa menjadi pensedekah yang paling hebat. Itu karena tadi ucapan lisannya selalu bagus, ringan untuk membantu orang lain, ya, dan seterusnya. Itu bisa menjadi pensedekah yang terhebat. Bahkan cleaning service pun juga bisa menjadi pensedekah yang sangat hebat. Karena hadis Nabi yang cukup panjang, di ujungnya wa tumitul ada anit tariq shadaqah, membersihkan jalan, ya, sehingga nyaman dan selamat orang lewat, itu pun juga sedekah. Maka jangan tunda, badiru bil a'mal, segera berbuat kebaikan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ujian itu datangnya tidak bisa kita sadari kadang-kadang. Karena ujian itu datang seperti potongan gelapnya malam, kata Rasulullah itu. Jadi kita tidak sadari. Misal loh Bapak Ibu sekalian, din engkau lah sedekah nunggu Ramadan misalkan saja. Menjelang Ramadan ternyata kita punya keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.
Akhirnya pas Ramadan rasido sedekah. Nah, biar mungkin langsung disedekahke rampung kuwi. Engko wae tak rajin. Lek wis tuwa ternyata tuwa loro. Gitu, belum sempat berbuat baik. Maka badiru bil amal itu karena kita enggak tahu. Bahkan kata Rasul itu gimana? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi itu orang itu masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya orang itu masih mukmin, besok pagi sudah kafir dia. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Itulah fitnah, itulah ujian dari Allah SWT. Sejak muda jauh lebih bagus, Pak. Kalau mau berbuat beramal sejak muda itu. Rasul ditanya, ayu shadaqat ya'dhamu ajran, wahai Rasul, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka jawaban beliau, qala anta saddaqa wa anta shahihun. Engkau bersedekah kala engkau masih muda, syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Karena orang yang masih muda itu masih takut miskin dan ingin kaya. Gitu kata Rasul itu. Makanya ketika itu kok sedekah, itulah sedekah yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tua pun tidak apa-apa, jangan ditunda juga. Karena apa? Katakannya Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita. Kondisinya itu sama dengan ketika kita mati itu. Kalau kita mati baik, ya kita bangkitnya akan baik. Kalau kita matinya buruk, ya bangkitnya kita akan buruk itu. Maka tua pun tidak apa-apa, jangan ditunda. Yang penting ingat rambu-rambunya saja. Kalau sudah usia 60 tahun, jangan ditunda lagi, kan itu lampu merah itu. Jadi lampu kuningnya itu 40 tahun. 40 tahun itu hatta balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah dalam Al-Qur'an ya. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura dan seterusnya itu. Itu di ujung yang mana ayatnya itu? Ini itu betul ilaika wa ana minal muslimin. Itu kalau sudah 40 tahun, itu doanya sudah doa tobat. Itu. Jadi 40 tahun itu doanya sudah doa tobat itu. Itu dalam Al-Qur'an. Kalau sudah 60 tahun, Rasul katakan a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Kalau sudah usia 60 tahun, Allah tidak terima lagi alasan kita. Jadi wis sudah tahun kok cek engko wae salat. Wes Gusti Allah ra trimo kuwi. Itu karena itu sudah lampu merah. Nah, maka jangan nilai amalan dari besar kecilnya. Yang penting berkualitas tadi, bukan soal besar dan kecilnya itu. Katakannya Nabi, la tahqiranna min ma'rufi syai'an walau antal fa'aqaka biwajhin thalib. Jadi katakannya Nabi, jangan remehkan perbuatan baik sekalipun itu remeh-temeh. Misalkan saja hanya wajah yang berseri enak dipandang ketika ketemu dengan orang lain. Itu sudah amal yang luar biasa. Kalau niatnya ikhlas ya sudah. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang amalan kecil itu bisa merubah bisa merusak amalan yang besar. Contoh ini dalam hadis Nabi itu, kita sudah bagus dari rumah hari Jumat, berwudu, wudunya sudah dibaikin, kemudian atal Jum'ata fastama'a wa ansata. Datang ke Jumatan, dengarkan khutbah, perhatikan itu, jangan datang ketika sudah komat. Itu biasanya sekarang itu kalau kita naik mimbar itu jamaahnya baru satu baris itu. Nanti kalau sudah mau komat itu baru penuh masjidnya. Padahal kalau kita datang dari awal, kita bisa dengarkan khutbah dan kita perhatikan khutbah itu, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Dosa kita akan diampuni antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang, dan ditambah lagi 3 hari oleh Allah itu diampuni. Tapi wa man masal hasab faqad lagha.
pahala yang begitu besar itu bisa rusak oleh amalan yang kecil. Misalkan apa di sini? Masal hasod, dolanan kerikil. Karena di zaman Nabi mungkin masjidnya masih belum di keramik kan. Jadi ketika dengarkan khotbah kalau kerikil, dolanan kerikil, saya ini dolanan HP itu kali itu. Ya, sekarang mungkin nggak dolanan kerikil lagi, tapi dolanan HP. Ketika khotbah dibacakan gitu ya, bukan dengerin malah dolanan HP. Maka apa? Fakot laho. Nah itu nggak ada manfaatnya juga itu, sudah. Nah, diampun dosanya nggak jadi itu. Ya maka Bapak Ibu sekalian, nah, yang kelima besok biar satunya. Ke surga itu ibadahnya harus istiqomah, tidak hanya berkualitas saja. Ya kualitas tapi kalau tidak istiqomah ya susah, gitu ya. Kanjeng Nabi sampaikan, kata Kanjeng Nabi apa? Dulu orang itu suka sholat malam, tapi sekarang sudah tidak. Nah gitu kan ya gimana? Maka bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Mulailah dari yang wajib dulu. Kalau yang wajib sudah tekun kita laksanakan, baru yang sunnah itu. Jangan yang sunnah dipompongi tapi wajibnya malah orang. Itu nanti malah masalah itu. Jadi kalau hadisnya, ini hadis qudsi juga ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alaihi, kata Rasulullah itu. Hambaku ketika ini mendekatkan diri kepadaku, tidak ada yang lebih aku cintai dibandingkan dengan ketika hambaku mendekati diriku itu dengan yang aku wajibkan kepadanya. Maka yang wajib dulu. Nah, kalau yang wajib sudah oke, ya baru kemudian kita yang sunnah. Jangan nanti dibalik. Sholat nggak tahu tapi sholat itu berangkatnya paling awal. Ya kan banyak tuh orang nggak pernah sholat, tapi kan terus lebaran ini bajunya paling baru ya dia, gitu. Dia sholat setahunnya cuma 2 kali itu, sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha ini ya rumput ini mungkin. Ya yang wajib lah, yang sunnah nanti yang wajib tuh, kalau bisa nanti baru. Dan jangan berlebihan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Rasul sudah sampaikan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Kanjeng Nabi tidak sampaikan ad-dinu yusrun. Agama kui mudah, tidak begitu Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sampaikan inna dina yusrun. Sak temene agama kui gampang. Sesungguhnya untuk memberikan penekanan bahwa agama itu mudah sebenarnya. Jangan dipersulit. Kualitas spiritual kita itu tidak ditentukan dengan cara kita menyakiti diri kita. Kalau kita ingin sempurna, menyempurnakan tidak apa-apa. Misalkan saja sholat wajib, kok kita ragu karena kita jarang khusyuk, maka kita sholat rawatib agar sholat wajib kita kekurangannya ditutupi dengan sholat sunnah. Itu tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan menyulitkan. Maka dalam agama kita ada banyak konsep untuk kemudahan taisir. Itu kemudahan, misalkan saja al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan yang luar biasa itu membuka peluang kemudahan. Ya banyaklah kalau sekarang sudah kita praktekkan tuntunan-tuntunan agama. Kadang-kadang agama itu bisa juga kewajiban itu sampai hilang. Atau yang tadinya wajib malah dihilangkan. Contohnya haji. Haji itu wajib, tapi kalau tidak mampu ya sudah tidak usah. Kemudahan itu. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Gugur kewajiban. Atau mungkin dikurangi kadarnya gitu. Biasanya sholat duhur petang rakaat 3 rakaat itu boleh kalau pas lagi sulit, ya kan? Atau digabung duhur asar digabung dari siji itu entok itu. Kalau dalam kondisi sulit supaya mudah itu. Ya, tapi jangan juga gampang ke. Misalkan poso gitu ya, waman kana minkum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit
Nah, kalimat sakitnya kan mutlak itu, tidak ada takyidnya. Artinya loro apa wae itu ora poso itu. Akhirnya loro panu ora poso. Ya ora itu gampang jenenge. Ya, meriang sithik ora poso itu gampang jenenge. Alasannya apa? Kan ayatnya mutlak, Pak. Ya, bukan muqayyad. Nah, misalkan saja, yo tapi ojo ngono. Ya, tuh banyak nanti. Bahkan juga ada apa ya di kita maslahat itu. Konsep maslahat itu dalam rangka untuk memudahkan. Kalau sekarang itu di jamaah haji, di haji, ibadah haji itu begitu banyak perubahan hukumnya. Dulu fikih kita mabit di Muzdalifah itu wajib haji. Kalau tidak dilaksanakan, kena dam kita. Tapi 2024 itu ada fatwa murur, tidak usah mabit di Muzdalifah, dari Arafah langsung ke Mina. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan. Kasus sebelumnya banyak yang mati di Mina, di Muzdalifah. Kenapa? Karena kendaraan tidak bisa ngangkut, nunggu dari mulai malam sampai jam 2, jam 4 tanpa minum, tanpa makan. Maka murur. Tahun 2025 bahkan di Mina yang juga wajib mabit di Mina, wajib haji, itu jadi juga karena maslahat ada tanazul. Tidak perlu nginep di Mina, langsung balik ke hotel gitu. Nah itu kan karena crowdednya di Mina itu agama. Karena mudah agama itu, karena untuk kemaslahatan bisa berubah. Hari ini fatwanya Muhammadiyah yang paling belakang, gitu ya. Didesak lagi Muhammadiyah kemarin di pas Ramadan, sebelum Ramadan, kemudian ini di Ramadan dan beberapa hari yang lalu sudah keluar fatwanya tentang haji. Jadi dulu kalau dam nusuk itu, karena semua jamaah haji Indonesia pasti kena dam, karena hajinya tamattu, itu pasti harus beleh dan beli binatang kurbannya di sana, binatang hajinya. Hari ini dibolehkan untuk bayar dam nusuknya di Indonesia, dibelikan di Indonesia, dibeleh di Indonesia. Nah, coba itu agama, Pak. Karena kesulitan di sana. Golek binatang ternak sampai 4 juta ngono kuwi yo aneh. Makanya banyak praktek penipuan akhirnya. Dan juga banyak juga daging-daging yang tidak termanfaatkan dengan baik. Sementara di Indonesia sedang menghadapi masalah stunting, nah, katanya begitu. Ya, akhirnya fatwanya keluar. Itu agama, itu maslahat nanti. Jadi jangan berlebihan dalam kita beragama. Jangan nambah-nambah. Wis ono wis takon wis ono wis mumet malah tambah-tambah. Ya, wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Kalau kita dalam urusan agama kok tidak ada dasarnya, ya jangan ditambah-tambah. Dan upayakan untuk menjaga kontinuitasnya. Bapak Ibu sekalian, menarik ini hadis Kanjeng Nabi ini, dan ini syarahnya juga cukup menarik ya. Man nama an hizbihi minal laili, barang siapa yang tidur di malam hari kemudian dia lupa tidak membaca hizibnya. Hizibnya itu mungkin amalan lah. Kalau Bapak Ibu mungkin yang ada tuntunannya apa? Kalau malam hari itu mulai matahari terbenam disunahkan baca apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir surah Baqarah itu. Nah, biasakan itu. Kalau kita baca itu kok malam hari kita tidur dan kita mati dan kita nggak bangun lagi gitu ya. Itu Allah sudah ampuni dosa kita semua. Nah, itu makanya jadi amalan akhirnya. Kok malam hari biasa baca itu, lupa tidak dibaca itu. Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri. Kemudian kita ingat pagi harinya dan kita baca di pagi harinya antara sholat subuh sampai sholat duhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail.
maka pahala yang dicatat oleh Allah sama dengan pahala ketika kita baca di malam hari. Itu kenapa Rasul itu pernah sholat fajarnya setelah sholat subuh. Kanjeng Nabi itu pernah sholat fajar itu baru subuhan. Baru sholat fajar itu kan sholat qobliyah subuh. Ya. Kenapa? Karena biasanya beliau itu kalau sholat lail masih ada jeda waktu untuk subuh sekitar 50 ayat lah. Kalau Nabi capek, ya Nabi tidur dulu. Kebetulan waktu itu Nabi itu tidurnya angler, sampai dibangunkan oleh Bilal itu, bangun ketika Bilal sudah komat gitu loh. Sehingga Nabi tidak sempat sholat fajar. Akhirnya Nabi melaksanakan sholat fajarnya pada sholat subuh. Itu. Sehingga ya dari hadis ini kemudian Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa memang tidak ada sholat sunat setelah sholat subuh kecuali sholat sunat yang ada tujuannya. Itu akhirnya itu. Mesti sholat jenazah ada tujuannya, ya apa-apa. Yang tidak boleh adalah sholat ba'diyah subuh. Nah, Kanjeng Nabi punya tujuan apa? Sekarang ini sudah kebiasaan dilakukan. Kok tidak dilakukan, pahalanya besar banget. Nabi lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, istiqomah jadi penting. Nah, misal Bapak Ibu punya kajian rutin, jenengan datang terus dalam kondisi apapun, selalu datang. Pahalanya luar biasa kan kajian itu. Satu langkahnya itu nambah satu pahala, satu langkah yang mengurangi dosa itu luar biasa. Dan selama duduk malaikat juga akan terus mendoakan kita. Kok jenengan suatu saat tidak bisa berangkat lagi karena sepuh sudah tidak bisa berangkat, nah dia yang nganterin. Berangkat pun sudah tidak sehat gitu. Maka kalau pengajiannya masih ada, jenengan masih akan dapatkan pahalanya sama dengan pahala yang hadir waktu itu. Wah, itu luar biasa itu. Makanya istiqomah itu jadi penting itu. Ini ada bapak ini yang istiqomah ikut kajian Sabtu pagi di PWM itu bapak. Dan saya lihat di PWM tidak ada yang muda rupanya. Saya tanya ini mulai kapan Pak jenengan? Mulai pertama Pak ada itu. Itu usianya sudah berapa itu? Itu nanti kok sudah tidak kuat naik di lantai 2 lagi di PWM gitu ya. Dan sekali pengen gitu, tapi sudah kuat meneh jenengan tengok-tengok nongoma pengajian Sabtu paginya masih ada, jenengan masih akan dapatkan pahalanya itu. Soalnya kalau jenengan masih kuat pasti berangkat. Karena nggak kuat ya nggak bisa. Itu maksudnya istiqomah itu. Maka istiqomah ini besok kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini rutenya masih panjang. Sabar. Ya, mudah-mudahan satu langkah, satu rute demi rute ini kita ikuti dengan baik, ya dengan baik sampai nanti amal-amal bisa istiqomah. Tapi sekali beristiqomah masih belum juga menentukan apakah kita bisa masuk surga atau tidak, karena masih ada rute-rute berikutnya yang menantang. Kira-kira begitu ya, jalan berkelok mendaki, itu cukup menantang. Kita bisa saksikan besok seperti apa. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurholis atas materi kajiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian bersama Ustaz Nur edisi yang kedua, yaitu besok pada hari Selasa dengan tema yang masih sama. Demikian kajian pada subuh pada pagi hari ini. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa may yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.